Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke tanah airnya, Palestina, dengan penuh harap. Dia bermunajat kepada Allah Tuhannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada hubungannya dengan kecemburuan Sarah atau alasan lain, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dari luar memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikatnya itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi serta kemaslahatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan Nabi Ibrahim alaihissalam dua jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel. Dengan selang waktu yang singkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang bernama Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari dua cabang, serta dari Bani Israel, satu dari Bani Israel dan satu dari keturunan Nabi Ismail. Sementara keturunan Israel atau Yakub melahirkan banyak nabi dan rasul. Adapun nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Dia diutus untuk menebarkan kedamaian ke seluruh dunia dan bukan hanya untuk satu kaum atau etnis tertentu. Pertanyaannya, di mana benih unggul ini tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun tandus nan terik, di mana Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari rasa lapar dan dahaga. Maut tidak akan menjemputnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh di luar jangkauan manusia ketika tarik mentari di atas gurun yang gersang dan kering berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan mau terasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menjaga mereka. Ismail kecil mengentak-entakkan kakinya di atas batu. Tiba-tiba mata air pun memancar deras dari tanah yang tandus itu. Air pun beriak tiada henti. Mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal ibunya Hajar tengah berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa demi mencari mata air, tapi tidak juga berhasil. Dia hampir putus asa. Akhirnya Hajar menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ismail buah hatinya tidak mati kehausan. Maha besar Allah, sungguh cepat doanya terkabul. Mata air pun memancar dari tempat yang tidak disangka, dari tengah-tengah gurun kering yang penuh bebatuan. Air pun memancar deras. Hajar melepaskan dahaga Ismail kecil yang tengah kehausan dengan meminumkan air kepadanya. Tanah yang gersang di sekitar sumur Zam-Zam segera berubah menjadi hijau. Nun jauh di sana, suku Baduy Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka menuju ke arah mata air yang lantas kemudian di sekitar Zam-Zam. Nun jauh di sana, suku Baduy Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka menuju arah mata air yang lantas bermukim di sekitar Zam-Zam. Dengan begitu Nabi Ismail kecil dan ibunya kini hidup di tengah keramaian manusia.
maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini lembah yang dulunya gersang sudah dipenuhi manusia. Detik-detik lahirnya peradaban pun tampak di depan mata, dengan berdirinya sebuah kota yang utuh yang disebut kota Mekah. Setelah kota Mekah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa kali mengunjungi keluarganya di sana. Nabi Ismail alaihissalam sendiri diriwayatkan menikahi seorang perempuan dari suku Jurhum, tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya atas permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayahnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengunjungi keluarga anaknya Ismail alaihissalam, tetapi istrinya tidak tahu kalau beliau itu adalah bapak mertuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menanyakan keadaannya. Istri Ismail menjawab kalau hidupnya senantiasa serba susah dan hanya memiliki sedikit harta. Selain itu dia tak pernah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi seraya menitipkan amanah kepadanya untuk suaminya agar Ismail alaihissalam mengganti pintu rumahnya. Saat menerima pesan tersebut, Nabi Ismail alaihissalam segera paham maksud dari ayahnya. Dia adalah seorang nabi dan putra seorang nabi. Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi dengan wanita dari suku Jurhum juga. Kali ini umur pernikahan mereka bertahan lama dan penuh berkah. Pada kunjungan Ibrahim berikutnya, dia menanyakan keadaan istri anaknya Ismail. Menantunya pun menjawab kalau dia selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan dan atas segala keadaan yang dilalui, baik itu manis ataupun pahit. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan selamat kepadanya dan memintanya untuk menyampaikan pesan pada suaminya untuk mengukuhkan pintu rumahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3364. Terdapat dua peristiwa penting yang menjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi keluarganya di Mekah. Kedua peristiwa itu memiliki dampak luar biasa terhadap persiapan arena dakwah Islam. Pertama, peristiwa kurbannya Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau masih kecil. Kedua, pembangunan Ka'bah. Dua hal itu semakin menegaskan bahwa keberadaan Ismail alaihissalam dan ibunya di tengah padang pasir merupakan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bervisi jauh ke depan. Akal manusia tidak akan dapat memikirkannya saat hal tersebut terjadi. Namun ia adalah bagian dari rencana besar yang mulai tersingkap setelah beberapa kurun waktu berlalu. Berbagai momen dan peristiwa yang terjadi saling melengkapi, menghasilkan akibat yang saling bertautan. Manusia mengira bahwa hanya mereka sajalah yang membuat sejarah. Kisah kurban berawal dari mimpi Ibrahim yang sedang menyembelih buah hatinya Ismail, padahal dia adalah anak semata wayangnya. Karena Ibrahim adalah seorang nabi dan bukanlah manusia biasa, beliau memahami hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mimpi para nabi selalu benar. Sebagaimana mimpi sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan anaknya di tengah gurun pasir. Berkurban merupakan tradisi lama yang udah ada turun-temurun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Saat Qabil dan Habil diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Kisah Qabil dan Habil bertutur saat itu adalah awal mula dari sejarah perjalanan manusia di bumi.
Karena jumlah manusia yang sangat terbatas, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pernikahan dengan saudara yang bukan kembarannya. Ketika itu manusia lahir selalu kembar, lelaki dan perempuan, dengan hikmah untuk membangun peradaban di dunia. Namun ternyata Qabil menginginkan calon istri Habil sehingga membuat keduanya berselisih. Untuk mengakhiri perselisihan, Nabi Adam alaihissalam meminta mereka berdua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda diterimanya kurban. Nantinya kurban tersebut akan dilalap api dari langit. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah pemenangnya. Qabil adalah seorang petani yang bercocok tanam, sedangkan Habil merupakan seorang pemburu dan pengembala kambing. Ketika Qabil ingin memilih yang akan dia persembahkan sebagai kurban, hatinya membisikkan untuk memilih hasil panen yang buruk. Dia berkata kepada dirinya, kalau memang api yang akan memakan kurbanku, untuk apa mengorbankan milikku yang terbaik? Akan tetapi Habil berpikir dengan cara yang berbeda, bahwa dia akan mempersembahkan hasil jerih payahnya sebagai hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Lantas mengapa tidak ada persembahan miliknya yang paling baik? Lantas mengapa tidak dia persembahkan miliknya yang paling baik? Dia pun memilih seekor domba yang sehat dan baik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan Dia tidak menyukai suatu kecuali yang baik pula. Kemudian mereka berdua meletakkan kurban mereka di atas gunung. Api lalu turun dari langit melalap kurban Habil dan membiarkan begitu saja kurban milik Qabil. Dengan demikian Habil pun berhasil mengungguli Qabil. Saat itu pun api dengki, cemburu dan dendam membara di hati Qabil. Amarahnya menggiring dia untuk membunuh saudara kandungnya. Itulah pertumpahan darah yang pertama terjadi di muka bumi, yang merupakan darah Habil. Ini merupakan kesalahan kedua setelah kesalahan pertama berupa pembangkangan yang terjadi di surga. Pembunuhan Habil menjadi kejahatan pertama di muka bumi yang berwujud pertumpahan darah, dan hingga kini pun masih terus berlangsung. Bani Adam senantiasa saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ada yang membela kebatilan, ada pula yang mempertahankan keadilan. Terkadang kedua kelompok sama-sama dalam kebatilan. Ketika kedua anak Adam alaihissalam diminta untuk berkurban, pada hakikatnya hal itu merupakan ujian bagi keduanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun pada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pengorbanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai niat hambanya yang terbersit dalam dadanya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik itu, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kamu memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
Quran Surat Al-Imran ayat 92. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kamu memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Karena Qabil tidak memiliki niat yang baik dan tulus, di mana dia ingin memberi Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang buruk, akibatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurbannya. Hikmah kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan sesuatu yang baik dan niat yang tulus, karena jihad melawan hawa nafsu adalah jihad besar. Nafsu senantiasa menginginkan untuk mencintai perhiasan dunia, dan perhiasan dunia adalah harta dan anak-anak. Manusia banyak menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan harta, dan ketika sebagian harta tersebut dikeluarkan untuk orang lain, bukanlah merupakan hal mudah baginya. Begitulah bagaimana bersedekah melawan dengan tabiat kikirnya nafsu. Padahal tatkala manusia meninggalkan dunia, maka seluruh hartanya tidak tinggalkan bagi orang lain. Maka seluruh hartanya dia tinggalkan bagi orang lain. Inilah manusia terhadap harta selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Tidak pernah ada yang cukup dan puas.